Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Marcella Iriana Mamusung dengan NIM 20226505. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi S1 Teknik Informatika dari Universitas Papua. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan bagaimana sistem pakar dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit pada sapi berdasarkan gejala yang diamati. Sistem ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python dan dijalankan melalui Visual Studio Code. Sistem ini menerapkan dua metode inferensi. Yang pertama yaitu forward chaining dan backward chaining, yang umum digunakan dalam pengembangan sistem pakar. Tujuan utamanya adalah membantu peternak atau pengguna dalam mengidentifikasi penyakit sapi secara cepat dan akurat berdasarkan data gejala yang diberikan. Sebelum saya mendemokan code ini, saya akan menjelaskan code-nya baris per baris. Nah, di sini sudah terlihat code-nya. Yang pertama ada rules. Ini merupakan variabel yang menyimpan kumpulan aturan diagnosis dalam bentuk list. Jadi setiap list atau item di dalam ini adalah dictionary, berisi kondisi dan penyakitnya. Nah, ada rules yang pertama, kondisinya seperti suhu tinggi, nafsu makan menurun, feses cair, itu menunjukkan atau didiagnosis sebagai penyakit diare akut. Kemudian ada rules yang kedua, kondisinya suhu tinggi, nafsu makan menurun, hidung berlendir, batuk iya, maka diagnosisnya adalah infeksi saluran pernafasan. Kemudian ada kondisinya kulit duka, bulu rontok, nafsu makan normal. Ini diagnosisnya yaitu penyakit kulit. Kemudian ada rules yang terakhir, yaitu kondisi kaki bengkak, jalan pincang, suhu normal. Ini kemungkinan dia terkena lumpuh kaki. Baik, ini ada fakta user. Nah, variabel fakta user ini berisi data gejala nyata dari sapi yang akan didiagnosis. Jadi ini tuh bisa diubah sesuai kondisi sapi yang sebenarnya. Di sini sudah saya isi. Kita next saja dulu. Selanjutnya yaitu kita masuk di metode forward chaining. Di sini ada fungsi forward chaining yang menginput fakta. Ini digunakan untuk mencari penyakit berdasarkan gejala yang dimasukkan. Kemudian ada for rule in rules. Ini untuk melakukan perulangan ya ke setiap aturan rule dalam baris aturan. Kemudian ada if all fakta get K sama dengan V for K V in rule condition items. Ini untuk memeriksa apakah semua kondisi dalam aturan cocok dengan data fakta user. Jika cocok, maka aturan tersebut valid. Kemudian ada return V forward penyakit yang terdeteksi rule penyakit. Ini untuk jika ditemukan aturan yang cocok, maka sistem menampilkan hasil diagnosa dengan metode forward chaining. Kemudian ada return forward, tidak ditemukan penyakit yang cocok berdasarkan gejala. Ini tuh jika tidak ada aturan yang cocok, sistem mengembalikan pesan bahwa tidak ditemukan penyakit yang sesuai. Nah, kita masuk di codingan metode backward chaining. Ini yang pertama ada def backward chaining, tujuan penyakit fakta. Fungsi backward chaining ini digunakan untuk memvalidasi dugaan penyakit tertentu berdasarkan data gejalanya. Kemudian ini ada for rule in rules, perulangan. Kemudian ada if rule penyakit lower sama dengan tujuan penyakit lower. Mencari aturan dengan nama penyakit yang sama dengan dugaan pengguna atau tujuan penyakitnya. Kemudian ada if all fakta get K sama dengan F for K F in rule condition items. Ini jika ditemukan, dicek apakah semua gejala yang dibutuhkan penyakit tersebut
sudah cocok dengan fakta atau belum. Kemudian ada return F backward, gejala mendukung diagnosis tujuan penyakit. Ini untuk jika cocok, maka sistem menyatakan bahwa gejala mendukung dugaan penyakit tersebut. Kemudian ada else return F backward, gejala tidak mendukung diagnosis tujuan penyakit. Jika tidak cocok, maka sistem menolak dugaan penyakit itu. Kemudian ada return F backward, tujuan penyakit tidak ditemukan di basis aturan. Jika dugaan penyakit tidak ada di dalam daftar aturan yang lolos di atas, sistem memberikan notifikasi bahwa penyakit tersebut belum dikenali oleh sistem. Kemudian ini ada if name sama dengan main. Ini bagian utama program. Python akan mengeksekusi bagian ini saat file dijalankan secara langsung. Kemudian ada print hasil diagnosa sistem pakar penyakit sapi. Ini untuk yang di atas ya, menampilkan header hasil diagnosa ke terminal. Kemudian ada print forward chaining fakta user untuk menampilkan hasil diagnosa berdasarkan metode forward chaining. Kemudian ada dugaan diare akut, print backward chaining, dugaan fakta user. Ini untuk melakukan pengecekan backward chaining untuk dugaan diare akut berdasarkan fakta yang ada. Program pakai baik diri kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam mendemokan program. Jadi di sini saya sudah, seperti yang sudah terlihat, saya sudah menginput dari pengguna, misalnya sapi mengalami suhu tinggi, nafsu makan menurun, sama fesisnya cair. Terus yang lain ini normal saja. Nah, selanjutnya saya akan masuk dalam mendemokan program. Kita mulai dulu dari metode forward chaining. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa input gejala seperti tadi yang sudah saya perlihatkan. Di sini ada suhu tinggi, nafsu makan menurun, feses cair, yang lain tuh normal saja, cuma sebagai tambahan. Terus ketika dijalankan, sistem akan mencocokkan gejala tersebut dengan aturan yang tersedia di dalam program. Nah, kita akan jalankan. Nah, hasilnya adalah diare akut. Artinya berdasarkan gejala yang dimasukkan, sapi kemungkinan besar mengalami diare akut. Nah, kita lanjut untuk metode backward chaining-nya. Selanjutnya kita coba metode backward chaining. Kali ini kita asumsikan saja pengguna mencurigai bahwa sapi mengalami diare akut. Nah, sistem akan menelusuri aturan dan mengecek apakah gejala yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan untuk diagnosis tersebut. Dan hasilnya adalah kita bisa lihat di sini gejalanya mendukung diagnosis diare akut. Artinya dugaan penyakit tersebut cocok dengan gejala yang dialami sapi, seperti suhunya tinggi, nafsu makannya menurun, dan fesesnya cair. Nah, selanjutnya ada cara sistem bekerja. Saya akan menjelaskan secara sederhana. Sistem pakar ini bekerja dengan mencocokkan gejala sapi yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam kumpulan aturan penyakit yang sudah ditentukan sebelumnya. Setiap aturan berisi daftar kondisi atau gejala yang jika terpenuhi akan menghasilkan satu diagnosis penyakit. Sistem ini memiliki dua cara berpikir, atau yang disebut dengan metode inferensi. Yang pertama ada forward chaining, yaitu sistem membaca gejala dari pengguna lalu menelusuri aturan untuk mencari penyakit yang cocok. Kemudian ada backward chaining, yaitu pengguna punya dugaan penyakit lalu sistem mengecek apakah semua gejala yang dibutuhkan untuk penyakit itu terpenuhi atau tidak. Jadi forward chaining cocok untuk mencari tahu sapi saya sakit apa, sedangkan backward chaining cocok untuk menjawab apakah sapi saya benar-benar kena penyakit ini. Jadi dari demo ini kita bisa lihat bahwa sistem pakar seperti ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memberikan diagnosa awal penyakit sapi. Metode forward chaining cocok digunakan saat kita belum tahu penyakitnya, sedangkan
backward chaining berguna saat kita ingin memastikan dugaan tertentu. Sistem ini memang masih sederhana, tapi dapat dikembangkan lebih lanjut agar lebih akurat dan user-friendly. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga proyek ini bisa bermanfaat bagi orang lain, dan sampai jumpa.